Selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik yang ada di rumah, gimana kabar kalian hari ini? Baik dan sehat kan? Kakak berharap keadaan adik-adik baik dan sehat tanpa kurang suatu apapun. Adik-adik, hari ini kita akan dilayani oleh kakak-kakak yang ada di sini loh. Masih inget gak adik-adik sama kalian yang ada di sini sekarang? Kalau nggak ingat, yuk kita kenalan lagi. Di sini ada Kak Tommy sebagai gitaris. Ada Kak Daniel sebagai kahonis, lalu ada Kak Udri dan Kak Nomi sebagai liturgos. Wah, Kak Udri lihat masih pada ngantuk nih, masih pada lemes. Ayo adik-adik, biar lebih semangat lagi, kita bangkit berdiri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bernyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ikutin gerakan kakak ya. Ternyata masih pada lemes nih. Iya nih. Belum semangat. Ayo adik-adik, biar kita tambah segar dan semangat, kita nyanyi satu lagu pujian lagi yuk. Laskar Kristus. Ayo kita sama-sama nyanyikan ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, sebelum masuk ke dalam ibadah, kita akan bersatu teduh untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan nanti. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita sudah masuk ke dalam ibadah loh adik-adik. Jadi kakak harap adik-adik berdiri dengan posisi yang baik ya. Ayo itu, siapa yang masih duduk? Ayo berdiri yang baik. Dalam segala keadaan, kita harus bersyukur karena Tuhan telah memberi kita kasih karunia-Nya. Kita juga harus rela memberi diri untuk melayani, meskipun dari hal kecil. Seperti saat kita ibadah online ini, ada kan adik-adik yang dimintai tolong untuk membaca ayat Alkitab? Karena rasa syukur itu, maka kita harus bersuka cita. Untuk itu, mari kita angkat satu pujian yang terambil dari Kidung Ceria nomor 151, Aku Bersuka Cita. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi.
Sekarang kita akan berdoa pembukaan. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu hati dan pikiran kita, mari bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena kami boleh berada di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan karena kami boleh mengadakan ibadah hari Minggu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, berikan kami Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengikuti ibadah kami dengan baik. Bapa, berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Semoga ibadah ini lancar dengan baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian kita hari ini terambil dari Mazmur 145 ayat yang 8 sampai 17. Dibuka ya kitabnya adik-adik. Mazmur 145 ayat 8 sampai 17 berbunyi demikian. Bacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ke-17 yang berbunyi demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semara kerajaan-Mu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, dari Mazmur yang kita baca tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan itu pengasih, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Makanya kita harus percaya sama Tuhan sebagai rasa syukur kita kepadanya, karena Tuhan telah menopang dan menolong kita, apalagi di saat kita betul-betul membutuhkannya. Untuk merespon Mazmur Pujian tadi, kita akan menyanyikan satu lagu pujian yang terambil dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasih-Ku kepadamu. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik yang sudah bisa menulis, kakak persilahkan untuk menyiapkan pulpen dan kertas untuk mencatat firman yang akan diberitakan. Ayo siapkan hati dan pikiran kita dengar firman Tuhan yuk. Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Shalom Depok. Gimana nih kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik, mama papa, oma opa, dan semua keluarganya adik-adik selalu sehat ya. Kak Dina dan kakak-kakak PA lainnya masih sehat. Oh ya adik-adik, jangan lupa untuk selalu pakai masker, selalu jaga jarak, dan tetap di rumah aja. Adik-adik, tadi kan kita sudah puji nama Tuhan, kita sudah membaca Mazmur, kita sudah saat teduh. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya adik-adik.
Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tidak usah diajarkan kan sikap doanya kayak gimana? Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu yang boleh kami rasakan setiap hari. Terima kasih untuk kesehatan, untuk perlindungan yang selalu Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, berilah kami hikmat serta kebijaksanaan, sehingga firman yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama-sama dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-1 sampai ke-9. Sudah ketemu semuanya? 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, "Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicoba dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku beraksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendakan Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadinya kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, Kak Dina mau tanya sekarang. Kira-kira adik-adik tahu nggak siapa yang menulis kitab yang barusan kita baca, kitab Korintus? Anak kelas 4, 5, 6 sering banget nih diceritain, siapa sih yang nulis kitab Korintus? Nih, Kak Dina kasih clue gambarnya di sebelah sini. Ada seorang bapak yang sedang menulis surat. Surat ini ditujukan kepada jemaat Korintus. Kira-kira siapa ya yang menulis? Benar sekali, yang menulis kitab Korintus itu adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus ini menulis surat untuk jemaat di Korintus yang suratnya kita baca di Korintus 1 dan Korintus 2. Nah adik-adik, Rasul Paulus ini dia itu suka pergi ke segala penjuru kota. Nih, bisa lihat adik-adik di sini ada peta dunianya, peta dunia zaman dulu. Rasul Paulus ini sering pergi ke segala penjuru kota, dari kota ke kota. Tujuannya untuk apa adik-adik? Untuk memberitakan firman Tuhan.
agar orang-orang di berbagai penjuru kota itu mengenal Yesus Kristus. Salah satunya adalah kota yang kita baca pada hari ini, yaitu kota Korintus. Nah, adik-adik, kota Korintus ini merupakan kota yang besar pada zamannya. Kalau adik-adik membayangkan, kota Korintus itu besarnya seperti kota Jakarta. Kota Jakarta itu kan luas ya adik-adik, ramai, terus banyak orang, padat penduduk, banyak gedung-gedung bertingkat, banyak hiburan, banyak mall. Nah, seperti itu juga kota Korintus pada zaman dahulu. Kota Korintus itu merupakan kota yang ramai. Ini adik-adik bisa lihat gambarnya di sebelah sini. Padat penduduk kan, penduduknya banyak sekali. Kotanya bagus sekali. Nah, dulu kota Korintus ini merupakan pusat perdagangan. Adik-adik bisa lihat juga gambarnya di sini. Dari berbagai negara, dari berbagai kota, mereka datang ke kota Korintus untuk berdagang atau membeli dagangan. Maka dari itu, kota Korintus ini merupakan kota yang sangat ramai. Nah, adik-adik, selain kotanya ramai, orang-orang di kota Korintus itu merupakan orang-orang yang kaya, orang-orang yang pedagang-pedagang. Jadi mereka punya banyak uang untuk berdagang atau membeli dagangannya. Nah, adik-adik, di kota Korintus ini Rasul Paulus itu datang untuk menyebarkan firman Tuhan dan membentuk jemaat mula-mula. Jemaat mula-mulanya itu jemaat yang percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik, Paulus dulu menulis kitab yang kita baca tadi tentang kitab Korintus yang tadi itu ditujukan kepada jemaat mula-mula. Salah satunya kitab 2 Korintus yang tadi kita baca. Nah, kitab tadi itu berisi tentang pesan-pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat mula-mula di Korintus. Pesan apa sih yang kira-kira ditulis dan mau diceritakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang barusan tadi kita baca? Nah, jadi adik-adik, ternyata jemaat Korintus yang tadi besar jemaatnya, terus jemaatnya juga kaya secara materi, ternyata adik-adik mereka masih mementingkan dirinya sendiri adik-adik. Orang-orangnya merasa paling baik, paling kaya, paling pintar. Jadi mereka, jemaat-jemaatnya itu merasa bahwa mereka itu lebih baik dibandingkan yang lain. Seperti itulah kira-kira jemaat Korintus pada zaman saat itu. Nah, jemaat Korintus juga mereka tidak mau berbagi kepada orang lain, berbagi kepada sesama mereka. Karena apa? Karena menurut jemaat orang Korintus itu mereka masih membutuhkan juga. Mereka belum bisa berbagi karena ya mereka juga masih membutuhkan. Jadi untuk apa berbagi? Nah, seperti itu adik-adik jemaat Korintus pada zaman dahulu. Nah, melalui surat yang tadi kita baca yang ditulis oleh Rasul Paulus mau mengingatkan ke jemaat yang Korintus tadi agar mereka selalu berbagi. Mereka mengajak jemaat Korintus untuk belajar dari jemaat ajarannya Rasul Paulus lain, yaitu di Makedonia. Kenapa sih Rasul Paulus menjadikan jemaat yang di Makedonia ini sebagai contoh untuk berbagi? Nah, Kak Dina kasih tahu nih, kenapa? Nah, adik-adik bisa lihat di sini. Mungkin kalau gambar di sini bisa terlihat kotanya atau wilayahnya tidak sebagus yang di Korintus tadi adik-adik. Di sini rumahnya pun jarang, jalannya masih pakai keledai atau keledai. Terus masih banyak tumbuhan, jadi peradabannya tidak seramai di Korintus. Nah, jemaat di Makedonia ini juga tidak sebesar jemaat di Korintus. Mereka juga tidak sekaya di jemaat Korintus. Dan mereka juga masih hidup dalam kekurangan. Mungkin mereka masih mikir, besok mau makan apa, besok mau kerja apa, atau besok mau tidur di mana, seperti itulah kira-kira adik-adik. Tapi, meskipun dalam kekurangannya, jemaat-jemaat di Makedonia itu rela berbagi kepada jemaat-jemaat yang lain. Terutama pada saat itu jemaat di Makedonia rela berbagi kepada jemaat di Yerusalem. Padahal waktu itu jemaat di Makedonia juga kekurangan. Tapi mereka rela berbagi kepada jemaat Yerusalem yang pada saat itu lagi mengalami kesulitan, mengalami kesusahan. Mereka lagi di bawah penderitaan dan mereka akhirnya membutuhkan pertolongan dari jemaat-jemaat di kota-kota lain.
Nah, di situ jemaat Makedonia rela memberikan harta mereka, memberikan makanan mereka, apa yang mereka punya untuk jemaat-jemaat di Yerusalem yang membutuhkan pertolongan. Seperti itu adik-adik. Tapi sayangnya jemaat Korintus tidak seperti jemaat Makedonia, di mana jemaat di Korintus itu mereka tidak mau berbagi karena mereka merasa bahwa mereka juga membutuhkan. Maka dari itu adik-adik, Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat Korintus melalui surat yang tadi kita baca supaya jemaat di Korintus itu mau murah hati dan juga memberi seperti jemaat di Makedonia yang mereka juga mau memberi meskipun mereka dalam keadaan kekurangan. Kenapa sih harus kayak gitu? Karena katanya Rasul Paulus nih adik-adik, berbagi itu merupakan tugas dan tanggung jawab orang-orang percaya atau persekutuan orang percaya pada saat itu karena mereka telah dikasihi oleh Tuhan. Seperti itu adik-adik. Jadi mereka itu harus berbagi kepada sesama. Nah, Rasul Paulus juga mengajak jemaat di Korintus untuk bersifat murah hati dan melakukan pelayanan kasih Tuhan. Karena apa adik-adik? Kata Rasul Paulus, sebenarnya orang-orang percaya itu hidupnya sudah dilimpahi oleh kasih karunia dari Tuhan. Jadi tugas dan tanggung jawab orang percaya itu harus senantiasa meneruskan kasih karunia Tuhan yang diterima, yang kita rasakan di dalam hidup kita kepada semua orang. Salah satunya dengan apa tadi? Dengan cara berbagi. Meskipun di dalam kekurangan, di dalam kelebihan, seperti itu adik-adik. Nah, Kak Dina mau nanya nih sekarang, kira-kira adik-adik ada yang pernah nggak ikut kegiatan berbagi? Misalnya ikut ke panti asuhan, ikut berbagi ke panti jompo, ikut berbagi ke orang-orang di sekitar, ke teman, atau dulu waktu zamannya Kak Dina sekolah tuh ada kertas yang nanti kita bayar, kita bisa membantu PMI. Nah, kayak gitu adik-adik, salah satu contohnya nih bisa dilihat di gambar ini. Ada teman mau mendonasikan mainannya nih, yang di rumah banyak banget mau didonasikan ke panti asuhan. Atau di sebelah sini gambarnya ada orang-orang yang membagikan makanan ke orang-orang yang belum makan atau tidak bisa membeli makan. Seperti itu adik-adik. Ada yang pernah? Pasti pernah semuanya. Bagaimana perasaan adik-adik setelah berbagi? Kira-kira apakah adik-adik merasa senang ketika sudah melihat teman-teman yang tidak berkecukupan bisa ditolong adik-adik? Atau malah adik-adik merasa sedih nih karena aduh kayaknya uangnya habis nih habis ngasih ke orang? Pasti harus merasa senang dong, ya kan? Nah, kenapa sih kita harus berbagi adik-adik? Padahal kadang tuh kita juga kekurangan atau ternyata kita juga membutuhkan. Tapi apa alasannya kita harus berbagi kepada orang-orang lain? Nah, alasannya karena seperti tadi yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Sebagai orang percaya kepada Yesus, sebagai umat dari Tuhan, kita harus memiliki hati dan juga perilaku yang baik hati, yang mau berbagi. Karena apa? Karena kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan di dalam hidup kita. Maka kita harus membagikan kasih karunia yang kita rasakan dalam kehidupan kita kepada semua orang. Nah, kasih karunia yang kita terima dari Tuhan tuh apa sih Kak bentuknya? Banyak banget. Sampai tidak bisa dihitung kasih karunianya. Pertama nih ya, yang paling kelihatan, adik-adik sekarang coba masih bisa bernafas? Masih ada nafasnya. Terus tadi pagi adik-adik masih bisa bangun, melihat ada matahari, ada awan, ada tumbuhan hijau, masih melihat mama, papa, adik, kakak, oma, opa, keluarga. Terus nanti siang adik-adik masih bisa makan. Terus adik-adik masih sehat kan sampai sekarang walaupun lagi di tengah keadaan pandemi corona ini. Dan adik-adik juga masih bisa sekolah walaupun masih online. Adik-adik masih bisa bermain, betul kan? Nah, itu semua adalah kasih karunia yang Tuhan berikan di kehidupan kita
yang kita rasakan setiap hari. Nah, adik-adik, seperti jemaat di Makedonia tadi yang mau berbagi, meskipun dalam kekurangan, mereka merasa bahwa mereka telah menikmati kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga kasih karunia yang telah mereka rasakan dalam kehidupan mereka, mereka harus bagikan kepada semua orang, sehingga hidup mereka digunakan untuk melayani Tuhan saja, karena kasih karunia sudah dirasakan. Nah, sama seperti kita adik-adik, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang telah diberikan kasih karunia Tuhan dan juga berkat di setiap harinya, kita harus senantiasa meneruskan kasih karunia Tuhan kepada semua orang. Kepada semua orang itu bisa sama orang tua, bisa sama orang-orang di sekitar, sama teman kita, sama keluarga kita, ataupun orang-orang yang tidak kita kenal yang kita temui di jalanan adik-adik. Nah, Kak Dina, gimana sih cara meneruskan kasih karunia tadi? Nah, bisa dengan berbagai macam cara adik-adik. Salah satu contohnya tadi yang kita sudah pelajari yaitu berbagi. Selain berbagi, kita bisa berbuat baik kepada orang di sekitar kita. Terus kita juga selain berbagi secara materi atau makanan, kita juga bisa berbagi sukacita ke orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada orang yang sedang sedih, sedang sakit, kita bisa turut menghibur mereka. Nah, misalnya juga kita mau berbagi nih, tapi kan sekarang lagi COVID Kak, kita nggak bisa keluar. Nah, kita bisa juga meneruskan kasih karunia Tuhan itu dengan cara berbuat baik ke orang-orang di sekitar kita. Contohnya ke mama papa, misalnya papanya pulang kerja, kita kasih air minum, atau kita tanyain apa kabarnya papa, terus mamahnya lagi capek kita bantu, atau kita habis main kita beresin, terus kita habis sekolah kita beresin, segala macamnya. Seperti itu adik-adik. Nah, Kak Dina punya cerita nih. Adik-adik bisa lihat di gambar di sebelah sini. Jadi, waktu bulan-bulan awal adanya COVID nih, ada seorang anak perempuan di Bantul. Bantul tuh provinsi mana adik-adik? Jawa Tengah. Nah, jadi ada seorang anak di Bantul, dia itu memberikan uang tabungannya dia adik-adik. Uang tabungan di dalam celengannya dia. Nah, di dalam celengan dia itu ada uang hasil dia menabung selama 1 tahun. Tadinya uang tabungan ini mau dia belikan mainan, mau dia belikan alat-alat sekolah. Tapi adik-adik, ternyata setelah dia melihat adanya COVID ini, orang-orang di sekitarnya tidak bisa makan, tidak bisa bekerja. Jadi banyak masyarakat yang kesulitan karena terdampak COVID. Nah, pada akhirnya anak perempuan ini adik-adik, dia rela memecahkan tabungannya, uang-uang koinnya semuanya dia kumpulkan ke Pak RT, dia berikan untuk membantu orang-orang yang kesusahan selama pandemi COVID. Bayangkan adik-adik, tabungan 1 tahun bisa dibeliin apa aja, bisa dibeliin mainan, baju, buku-buku atau buku membaca, segala macam adik-adik. Tapi anak ini rela memberikan uang tabungannya selama 1 tahun untuk orang-orang yang lebih susah dibandingkan dia. Nah, adik-adik, memberi orang yang membutuhkan itu tentu tidak akan membuat kita menjadi kekurangan. Karena kita selalu menerima berkat dan juga kasih karunia dari Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus membagikan kasih karunia itu kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, untuk aktivitasnya hari ini, kita membuat sesuatu yang bisa digunakan sampai bulan Desember. Kira-kira itu apa ya? Nah, adik-adik, kita mau membuat celengan. Siapa di sini yang suka nabung? Kak Dina tuh suka banget nabung loh. Kalau misalnya nabung terus udah banyak, nanti wah duitnya bisa dibagi ke orang, bisa dibelikan kebutuhan. Nah, Kak Dina mau mengajarkan adik-adik untuk menabung. Seperti ini contohnya celengan-celengannya. Adik-adik nggak perlu beli celengan baru. Terus pakai celengan apa dong Kak Dina? Pakai celengan yang dibuat adik-adik sendiri dari barang-barang bekas. Bisa dari botol, nih bentuknya seperti ini. Terus bisa dari kardus, bentuknya seperti ini juga. Bisa dari kardus bekas, kardus sepatu, kardus
biasanya kalau lagi musim COVID kayak gini pasti beli paket banyak banget, ada kardusnya, itu bisa buat jadiin celengan. Terus atau bahan apa saja yang menurut adik-adik bisa untuk menyimpan uang. Tidak perlu beli celengannya, oke? Bisa minta bantuan mama dan papa atau oma opa atau kakak untuk membantu membolongkan atau membantu menggunting kalau terlalu susah. Tidak perlu yang bagus-bagus, tapi yang penting bisa untuk menabung. Nah, nanti adik-adik celengannya boleh dihias atau juga nggak apa-apa kalau nggak mau dihias. Nah, di celengannya itu nanti diberikan tulisan kasih Natal. Nah, celengannya itu buat apa Kak Dina? Celengannya itu adik-adik nanti masukkan uangnya ditabung karena sebentar lagi kita mau merayakan Natal ya adik-adik. Tanggal berapa? Tanggal 25 Desember. Nanti uang tabungan hasil adik-adik menabung tadi itu bisa dibelikan hadiah Natal. Untuk siapa? Bisa untuk orang yang membutuhkan di sekitar adik-adik, atau teman, ataupun keluarga, atau mau dikasih ke kakak-kakak lain. Boleh kasih ke siapa saja, yang penting adik-adik menabung. Dan membagikan hasil tabungan itu kepada orang-orang di sekitar adik-adik. Keluarga pun boleh, mau ngasih hadiah mama papa boleh. Yang penting harus rajin menabung. Nah, nanti celengannya adik-adik bisa adik-adik bisa foto bareng celengannya, terus nanti hasil dari celengannya dikirim ke grup WhatsApp Pelkat PA Shalom. Nanti minta tolong mama atau papa atau oma opa atau om tante yang bergabung di grup untuk mengirimkannya. Jangan lupa difoto adik-adik dan celengannya. Oke, nah demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan firman. Sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Sekarang kita akan mendengarkan warta PA untuk minggu ini. Pertama, kami kakak layan PA Shalom Depok mengucapkan selamat bertambah usia untuk adik-adik dan kakak layan yang berulang tahun pada tanggal 23 sampai 29 November. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, minggu ini adik-adik diminta untuk menulis absen kehadiran di kolom komentar YouTube di bawah ini ya. Contohnya, Audrey kelas 2 sudah beribadah. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis, bisa minta tolong mama, papa, atau orang yang mendampingi. Ketiga, adik-adik dan papa mama yang mendampingi adik-adik dalam IHMPA hari ini, jika ada kritik dan saran yang ingin disampaikan terkait IHMPA online, dengan sangat terbuka bisa disampaikan ke kakak layan Pelkat PA Shalom Depok via WhatsApp atau bisa mengisi link di bawah ini. Semua saran dan kritik dari adik-adik maupun papa mama akan kita terima dan nantinya akan kita terapkan dalam IHMPA online ini. Yang keempat, adik-adik jangan lupa minggu depan kita tetap akan beribadah lagi di ibadah online Pelkat PA Shalom Depok jam 7 pagi di channel GPIB Shalom Depok. Adik-adik dan kakak-kakak, gak kerasa ya ibadah kita hari ini udah mau selesai. Kakak harap firman yang sudah disampaikan tadi dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga pujian yang sudah kita panjatkan dapat diterima oleh Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu penutup yang terambil dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Membagi pada orang tak punya, agar Tuhan
adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah membaca Mazmur, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Korintus yang tadi mengajarkan kita untuk meneruskan kasih karunia Tuhan ke semua orang di sekitar kita. Wah, nggak kerasa ya sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah. Nah, untuk menutup ibadah kita berdoa ya. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, boleh kami baca, dan boleh kami renungkan pada hari ini ya Tuhan. Kiranya kami dapat selalu seperti jemaat Makedonia ya Tuhan yang mau berbagi, yang mau berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kami meskipun kami dalam keadaan kekurangan. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk selalu meneruskan kasih karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati seluruh kegiatan kami yang akan kami lakukan pada hari ini ya Tuhan. Jaga dan sertai kami, keluarga kami, kapanpun dan dimanapun kami berada. Berkati kami juga ya Tuhan yang keesokan harinya akan kembali bersekolah ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menjaga kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang mungkin sengaja atau tidak sengaja kami lakukan selama ibadah ini berlangsung ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengampuni dosa kami dan membimbing kami untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Shalom Depok selanjutnya di YouTube dan di jam yang sama yaitu jam 7 pagi. Dadah!